Sama-sama nggak ada fitur ADAS, harga lebih murah, ngapain beli Xpander Cross? Beli ini aja. Di bulan September, CX-7 urutan 3 besar ya, sedangkan Xpander Cross urutan nomor 5. Kira-kira apa sih yang bikin mobil ini laris manis? Apalagi tadi saya sempat singgung kan, mobil ini sama-sama keduanya sama Xpander Cross tidak ada fitur ADAS lengkap. Tapi ini harganya cuma 311, sedangkan Xpander Cross itu sekitar 300-an. Kalau misalkan banyak yang nggak terima, ya gimana? Memang satu segmen. Urutan pertama memang masih dipegang sama si Ras sama Terios urutan nomor 2, tapi mobil ini memang jangan dianggap sepandang sebelah mata. Bahkan beberapa konten saya kalau bahas X7 selalu rame. Yang bikin rame itu sebenarnya karena memang mobilnya atau promo-promonya ya. Halo Bapak Ibu, perkenalkan dengan Lia, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang bertepatan di alamatnya ada di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, tepatnya di samping terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kami juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Suzuki, simpan nomor Lia, nanti Lia bisa bookingkan. Atau Bapak Ibu yang mencari kendaraan baru, sekarang waktunya lah yang tepat karena di akhir tahun ini promonya Suzuki Pulau Gadung banyak banget. Mobil yang kita review ini adalah Suzuki XL7, mobil terlarisnya dari Suzuki dengan DP 15 juta, angsuran 4 jutaan. Ada juga promo menarik seperti bunga 0%, DP mulai dari 10% hingga tenor 8 tahun dan cash bertahap. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau tukar tambah mobil lamanya ke mobil baru, nanti lihat tambahkan cashback. Kami juga menyediakan test drive, ada XL7, R3, Espresso, bahkan hingga Jimny. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau test drive bisa langsung datang ke showroom, atau yang nggak bisa datang ke showroom, nanti bisa Lia bawakan datang ke rumah. Untuk info lebih lanjut bisa langsung hubungi Lia di 0877 625 7097 atau Bapak Ibu yang mau datang ke showroom bisa langsung janjian sama Lia. Yes teman-teman, SNK-nya sekitar berapa? 4,4 ya, 4469 ini daerah Jakarta Timur. Kuncinya seperti ini, lock unlock, ada aksen warna biru dan tetap ada kunci manualnya tuh, kalian tinggal buka ya. Tapi ya kalau kalian pakai kunci kayak gini sebenarnya tuh kalian nggak perlu pamer-pamer, cukup dikantongin gini aja ya. Buat buka pintu cukup pencet-pencet tombol gitu aja. Jadi praktis banget biar kalian kuncinya nggak hilang. Dan kalau kita lihat look dari tampak depan, mobil ini sebenarnya nggak terlalu yang spesial banget, tapi nyatanya penjualannya mengalahkan si Xpander Cross ya. Look dari tampak depan ya, antenanya aja masih short pole, belum ada fitur ada sama sekali. Tapi kayak misalnya perlampuan, selain sudah LED headlampnya, dia sudah tentu dengan otomatis. Jadi bisa otomatis langsung nyala. Fog lamp memang masih halogen biasa. Dan yang baru ini sebenarnya dibanding yang versi sebelumnya adalah dapat tambahan baterai sekarang 10 ampere. R3 juga sekarang sudah 10 ampere sih. Dan tampilan dari tampak depan ini lebih SUV banget. Jadi kalau kalian cari mobil yang lebih SUV mungkin larinya ke sini. Kalau misalnya kalian cari yang city car bisa lari ke R3. Dan kalau memang looks dari tampak depan orang suka compare sama Xpander Cross lebih kayak futuristik, balik lagi itu soal selera. Tapi yang jadi catatan adalah mobil ini jauh lebih murah, dimana keduanya sama-sama tidak ada fitur ADAS-nya. Dan kalau kita ngomongin mesin ya, kodenya tuh K15B, tenaganya tuh 104,7, torsinya sekitar 138 Nm ya. Sudah dapat peredam, ini belum dicat rapi, air intake-nya cukup tinggi teman-teman. Tuh cukup tinggi ya, kayak gini. Remnya sudah ABS, ABD, Electronic Stability Control atau Vehicle Stability Control lah ya. Sudah ada Hill Hold Assist juga gitu loh, jadi anti mundur kayak gitu. Dan ini masih pakai matic konvensional ya. Dan kalau kita ngomongin responsif apa enggak, cukup responsif. Mungkin karena yang bikin responsif adalah dia penggerak roda depan. Dan saya sudah pernah pakai mobil ini agak jauh, itu ketemu 1:18 bisa. Ya kalau matic konvensional masih banyak yang cari. Bahkan kalau kalian yang takut cari mobil CVT, takut nggak kuat nanjak dan segala macam, bisa banget mempertimbangkan mobil ini. Beda banget kalau sama si Xpander Cross, dia kan sudah ya. Kalau kita ngomong desain susah ngomong sih, palingnya saya bahas dimensi aja. Ini panjangnya 4450, wheelbase-nya 2740. Sedangkan kalau Xpander Cross itu dia panjangnya 4595, wheelbase-nya 2775 ya. Lebih panjang, otomatis garasi ya. Garasi kan lebih ini. Enggak, dia tuh enggak apa ya namanya tuh
nggak kecil gitu loh, itu panjang banget loh. Ini otomatis lebih cocok dipakai perkotaan atau gang sempit kayak gitu. Dan sekarang velgnya dipakai 195/60 ring 16 dan dia nyebutnya apa? Gunmetal ya kayak gini ya. Tuh, warnanya tuh bukan hitam tapi kayak agak grey kayak gitu. Dan karena ini mobil SUV tentunya side cladding, side skirt termasuk nih ya, side body molding itu juga bahan-bahan dop. Dia dibikin two-tone kayak gini dan sudah ada smart entry, dikasih handle-nya chrome, ini dibikin dop warna hitam, ada roof rail beneran. Ya, yang spesial di sini adalah smart entry unik kan. Jadi, misalnya kalian buka sebelah sini, ini masih terkunci. Kalau expander kan nggak bisa, dia lost semua kayak gini. Ini lebih safety. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, ini bisa muat sekitar 45 liter dan ini semakin manis karena ini kacanya dibikin full sampai belakang. Jadi cakep ya. Balik lagi soal selera sih, cuman yang jelas mobil ini jauh lebih murah aja sih seperti itu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya, banyak banget kalau ada mobil baru, keluaran baru, orang sering komen gitu ya, mirip Expander. Tapi mungkin kalian harus banyak berterima kasih sama Expander, akhirnya mobil-mobil lain akhirnya mau berbenah untuk memberikan facelift atau minor change. XR7 lebarnya 1775, tingginya 1710, sedangkan Expander Cross lebarnya 1790, tingginya 1750. Ya memang dia lebih tinggi, lebih apa. Tapi kalau saya pakai ini lebih stabil, saya sudah pernah pakai juga sih. Udah ada roof rail, ya kan? Heckman stop lamp, defogger, ada kameranya ada 2 karena dia ada smart mirror ya. Terus di sini ada chrome. Cuman memang dari tampak belakang sini hampir mirip dengan R3, agak susah bedain kecuali mereka ngelihat emblem SL7 Alpha, terus hybridnya, ada parkir sensor juga, underguard juga, ban serepnya sama dengan keempat ban lainnya. Dan yang menarik pada saat dibuka dari sini teman-teman, nih, itu keempat pintu lainnya itu masih terkunci, yang itu tuh nggak dimiliki sama si Expander Cross gitu loh. Unik kan? Dan di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka sama dengan Expander Cross juga gitu loh. Dan baris ketiga juga sama-sama bisa dilipat rapi seperti ini ya. Kalau misalkan untuk ukuran luas bagasi, teman-teman bisa simpulin sendiri lebih luas yang mana. Nah, yang beda ini ya, sebelum saya tutup ya, ini ada adjusternya tuh lebih nyaman, lebih ergonomis. Kalau Expander Cross tuh muter-muter gini. Tapi plus minus ya, Expander Cross dia sudah jok kulit semua, wajar lah ya, bedanya harganya cukup jauh. Dan ini hanya tilt doang, sedangkan kalau Expander Cross dia sudah tilt dan teleskopik ya. Sama-sama keduanya sudah ada cruise control. Yang bedain lagi adalah ini rem tangannya masih tarik otot, tapi saya nggak berani bilang atau nggak bisa bilang ini adalah kelemahan. Ada beberapa orang tuh yang lebih prefer, lebih suka untuk rem tangan kayak gini. Expander Cross dia sudah electric parking brake dan auto hold. Ya, ini sudah ada konsol, ya kan? Ini joknya aslinya nggak kayak gini ya, jadi kayak masih semi kulit. Ya untuk ya biar harganya lebih terjangkau kan. Matic ini masih AT konvensional, Expander Cross sudah CVT. Maticnya PRN D2L, ada overdrive. Dan jadi nilai plusnya dia adalah ada tempat cup holder yang kena blower AC, jadi ngejaga tetap dingin. AC semburannya ini sudah auto climate loh ya kan. Terus ada semburan atas dan bawah kayak gitu, cukup lengkap. Dan sudah ada smart mirror yang di Expander Cross dia belum ada. Head unit ini lebih sederhana ya, dia belum ada Android Auto, Apple CarPlay, tapi sudah ada CarBeat Link. Ya mirroring lah ya gampangnya. Dan di sini ada sun visor, cuman nggak ada lampu. Kaca cuma sebelah kiri sini aja. Dan di sini ada kayak wooden panel kayak gitu aja sih. Lain-lain masih sederhana banget. Dan yang bedanya lagi adalah ini sudah mild hybrid, jadi nggak full hybrid tapi mild hybrid. Kalau misalkan nanya ada tambahan tenaga nggak sih? Ada, tapi nggak terlalu berasa sih, jujur aja sih. Dan sama-sama keduanya ini kan memang karena low SUV, tentunya pilar A memang cukup gede banget sih. Tapi kalau untuk dipakai berkendara, sensasinya beda guys. Jadi kalau ini posisi duduknya jauh lebih rendah, kalau Expander Cross tuh lebih tinggi. Jarak kepala teman-teman yang bisa simpulin sendiri, kira-kira lebih luas yang mana. Tapi di sini manual leveling ada untuk lampu kalau misalkan kalian merasa lampunya terlalu cukup tinggi. Dan sayangnya ini belum dilengkapi dengan speed auto lock. Sedangkan Expander Cross dia sudah ada. Ya, kesimpulannya sebenarnya ini apa? Ini lebih ekonomis ya. Tapi wajar banget dengan harga segini dapat fitur seperti ini, udah cukup oke sih saya bilang. Gila ya, bukan pintunya gede banget, hampir 112 cm, cukup nyaman banget. Jadi banyak banget yang bilang, saya sering compare kemarin sama Stargazer X, banyak yang bilang ini, Mas ini tuh kursinya nyaman banget, bukan pintunya lega banget, kursinya juga cukup gede. Ini teman-teman lihat ya, dengan wheelbase 2740, ini padahal lebih kecil sekitar 3 cm dibanding sama Expander Cross ya. Dan di sini ada armrest juga. Cuman di sini headrestnya cuma ada 2 ya. Blower AC tetap ada di sebelah sini dan jarak kaki juga. Ini tadi posisi rebahan ya.
Di sini ada power outlet, jadi nggak perlu rebutan untuk ngecas ya. Kalau misalkan jarak kepala, teman-teman yang bisa simulin sendiri, lebih lapangan ini, baik baris kedua maupun baris ketiga sama expander cross, teman-teman yang bisa simulkan. Karena saya selalu bilang sama teman-teman, sebaiknya memang kalau cari mobil tuh datang, lihat unit dan test drive. Jadi biar kalian tuh nyaman, nggak beli kucing dalam karung. Karena itu menurut saya adalah, yang penting tuh kalian beli mobil adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget, sesuai dengan hati, cocoknya yang mana. Siapa yang sering kayak gini? Mas, buruan mas, panas nih. Tuh, kayak gitu kan. Jadi di SL7 ini ada fitur unik yang sebenarnya itu nyebelin atau gimana apa? Kenapa dibikin kayak gitu, Pak? Ya untuk safety. Untuk safety ya. Ya. Cuman cewek-cewek itu kadang suka nggak sabar ya. Jadi kalau untuk ngebuka langsung itu harus pencet 2 kali. Padahal buat safety. Mbak kasih alasan kenapa harus pilih SL7 dibandingin Expander Cross. Sama-sama nggak ada sih, jadi lebih murah SL7. Kecuali kalau expandernya ada adasnya. Iya juga sih. Ini saya rangkum sebentar ya. Jadi beberapa fiturnya yang ada di sini yang saya suka itu adalah perlampuan selain sudah LED ya. Headlampnya ya, dia sudah otomatis dan juga sudah ada smart mirror. Jadi daripada kalian berantem di jalan dan segala macam, udah ada nih ya. Kenapa berantem di jalan? Wah, mobil gua tadi diserempet loh. Tapi kalian ini sudah ada buktinya. Terus kayak misalnya tempat kabel ada blower AC dan baris pertama, kedua, ketiga kalian bisa simbolin sendiri kira-kira lebih luasan yang mana gitu loh. Beberapa fitur lain palingan ya kayak misalkan sudah ada cruise control juga sama-sama dengan si Expander Cross sih. Tapi yang nilai utamanya adalah ini lebih murah. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa nih Mbak? Harus hubungi Lia. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive bisa langsung telepon Lia aja. Ya, jadi next kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan pengen dibuatin, Mas kenapa mobilnya nggak dijajarin? Next time ya guys, ini tadi mendadak ya, tiba-tiba nggak bisa ya. Tapi seru banget kan, tadi udah kita review beberapa kelemahan dan kelebihan dari mobil ini ya. Next pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya. Buat teman-teman yang mau tukar tambah, mau tanya-tanya harga, langsung sama Mbak Lia aja, nomor telepon saya taruh di layar, deskripsi, kalau nggak pin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.